Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengecek usia Anda dengan membacakan sebuah puisi. Moga-moga saya masih ingat. Kau bercanda lucunya, yang lain pun tertawa. Sempatkan saja cerita, tiada habisnya. Ada yang saling cinta, bermesra berdua, berjalan di antara rumput-rumput sekolah kita. Oh indahnya, itulah puisinya. Ada yang tahu itu puisi dari mana? Haha, ini umurnya sekitar 50. Bener nggak? Yes, karena saya juga 50 tahun. Dan itu lagu yang saya dengar waktu tahun 90. Namanya Paramita Rusady. Dan saya mau memakai kata nostalgia di SMA, itu judul lagunya. Nostalgia untuk melihat 3 bacaan hari ini. Mengapa saya pakai kata itu? Ya karena memang menghubungkan ketiganya. Nostalgia konon berasal dari 2 kata bahasa Yunani. Nostos artinya kembali ke rumah, pulang ke rumah. Algos itu derita, luka. Bisa kita bayangkan. Pulang ke rumah dengan rasa duka, dengan rasa pahit, getir, luka. Ini sesuatu yang sebetulnya agak negatif. Benci tapi rindu. Kangen. Dan barangkali masing-masing dari kita punya nostalgia. Bukan seperti yang tadi dinyanyikan Paramita Rusady. Tapi bayangkanlah, saya punya nostalgia buruk dengan masa Natal. Natal untuk saya menyedihkan. Karena cerita-cerita menyedihkan seputar Natal yang saya dengar waktu itu. Dan saya sendiri tidak punya kebiasaan Natalan bersama keluarga. Untuk saya itu sesuatu yang pahit. Tapi untuk orang lain, itu menjadi kesempatan untuk bikin film Home Alone sampai 3 sequel kalau saya tidak keliru.
Dan nostalgia yang sebetulnya pahit inilah yang saya kira layak kita camkan. Minggu lalu 2 kolega saya di Meksiko mati ditembak di gereja karena membantu orang yang butuh perlindungan dari orang bersenjata. Beberapa tahun lalu ada juga di Timur Tengah yang ditembak mati oleh teroris. Jauh beberapa dekade yang lalu, para dosen Yesuit di El Salvador, 6 orang dibantai. Ini menjadi nostalgia untuk saya. Ingatan yang sebetulnya menakutkan, tetapi justru membantu saya untuk melihat ke depan. Dan itu yang dikatakan Yesus dalam teks hari ini. Kalau kita melihat ceritanya, seakan-akan Yesus ini lebay sekali. Orang pamitan saja tidak boleh. Orang mau menguburkan bapaknya, malah dijawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Padahal ini adalah tradisi yang sangat kuat bagi orang Yahudi sebagai penghormatan terhadap generasi pendahulu. Dan persis ini yang mau dilawan Yesus. Kalau kamu mau mengikuti jalan proposal yang kusodorkan padamu, jangan terikat pada tradisi yang melekat. Tentu saja Yesus tidak mengatakan, jangan pedulikan tradisi, jangan pedulikan pamitan, jangan pedulikan menguburkan orang mati. Saya kira bukan itu kejadiannya. Kalau orang sungguh mau mengikuti Yesus, dia mesti hidup dalam roh, dalam bacaan kedua, menjadi orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka artinya orang yang hidupnya fokus, memanfaatkan tradisi, memanfaatkan masa lalu untuk membangun visi. Ini ilmu sejarah. Sehingga apa yang dibuat oleh murid Elia tentu saja sebagai sesuatu yang wajar. Dia ingin menggantikan Elia, lalu pamitan dulu, baru kemudian mengikuti Elia. Itu yang dibuat Elisa. Elisa akhirnya meninggalkan semua dan fokus untuk menjadi pelayan Elia dan kemudian menjadi nabi. Saya kira saya tidak akan bertele-tele, pesannya yang bisa saya petik adalah nostalgia hendaknya tidak menjadi racun yang mengikat kita pada masa lalu, tetapi menjadi ransum untuk membangun yang besok ini bisa kuubah, yang besok ini bisa kuperbaiki. Maka saya menghubungkan dengan tahun politik tanpa saya menyinggung siapapun. Kita tidak perlu percaya pada ajakan forgive and forget. Maafkan, lupakan. Jangan pernah setuju dengan ajakan itu. Kalau saya mengampuni saudara saya mengampuni orang tua saya mengampuni teman saya tidak melupakan kesalahannya. Justru saya mengingatnya sebagai bagian hidup yang perlu saya terima dan ke depan saya olah supaya ada yang bisa diperbaiki. Dengan demikian, jangan sekali-kali kita melupakan apa yang telah membuat buruk dalam sejarah kita. Melawan lupa, itu malah anjuran yang baik. Yesus tidak ingin kita melupakan tradisi. Yesus ingin kita menjadi orang yang merdeka, yang dengan tradisi kita punya, kita bisa menyumbangkan sesuatu dalam hidup bersama. Dan semoga nostalgia bagi kita tidak mencengkam, entah itu baik ataupun katakanlah tidak baik. Nostalgia, memori yang baik atau tidak baik. Kita setiap minggu
membangun nostalgia. Kristus yang hadir, Kristus yang berkorban, wafat, mati, dan bangkit. Itu yang kita kenangkan, supaya kita juga bisa bangkit bersama Dia. Maka semoga nostalgia kita bukan menjadi racun, tapi sungguh menjadi ransum bagi kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.